saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan doa. Bapa di surga, kami kembali bersyukur dan terima kasih atas sepanjang malam setiap kali ini Tuhan. Kami sangat bersyukur dan terima kasih. Sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, apapun yang disampaikan semua itu bersalah kawal. Hanya di dalam Tuhan Yesus kami bersyukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Judul renungan kita pada pagi hari ini, penetapan pernikahan dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18, 22 dan 24. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan mencari penolongnya baginya yang sepadan dengan dia. Dan rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunlah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Ayat 24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sini bahwa manusia itu sendirian, tapi di sini bahwa manusia itu membutuhkan penolong. Karena manusia itu adalah makhluk sosial, harus membutuhkan penolong, membutuhkan orang lain, dan seorang yang dari dirinya sendiri mengalami kesepian sehingga memberikan penolong yang sepadan dengan dia. Itu ayat yang ke-22. Dan rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, lalu dibangunlah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dibawalah kepada manusia itu. Manusia itu Adam. Dan yang ayat 23 berkata bahwa, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia dari tulangku, dari dagingku. Ulangi, lalu berkatalah manusia ini, inilah dia tulang dari tulangku dan dari dagingku. Ia mengenai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kehendak dalam pernikahan, kehendak dalam Allah dalam pernikahan sejak semula, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Allah sudah merencanakan dan menghendaki adanya perkawinan setiap manusia. Prinsip dasar pernikahan yang ditetapkan Allah adalah pernikahan yang antara dua manusia. Artinya tidak ada yang sepadan dengan menjadi sepadan dengan manusia itu. Akhirnya Tuhan mengambil rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunlah seorang perempuan lalu dibawanya kepada manusia. Kasih dari dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pernikahan tersebut seorang pria tidak boleh beristri lebih dari seorang wanita, dan seorang wanita tidak boleh bersuami dari satu. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tujuan dari pernikahan Kristen, kehidupan rumah tangga, bahagia ikut serta dalam karya Tuhan Allah. Pernikahan merupakan sebuah perjanjian antara suami istri. Janji suami kepada istri mengasihi sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Janji istri kepada suami menghormati dan mengasihi sebagaimana Tuhan, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus. Di Efesus pasal 22 ayat jelas bahwa seorang suami harus mengasihi istri dan istri harus tunduk kepada suaminya. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita satukan doa. Bapa di surga, kami kembali bersyukur dan terima kasih atas kebenaran firman-Mu, dan apapun yang Hamba sampaikan semua itu berasal dari Engkau Bapa. Hanya di dalam Tuhan Yesus kami bersyukur dan terima kasih. Haleluya. Amin.